Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Mantara Putra dengan NIM 2018 10 11 03 11179 dari Prodi Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis dengan materi hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebut HKI. Yang pertama, mari kita mengenal lebih dekat terkait pengertian hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis. Hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar hasil kerjanya itu berupa imaterial atau benda yang tidak berwujud. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika atau metode berpikir cabang filsafat, karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Kemudian ini pengaturan hak milik intelektual, penempatan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan, melainkan bahwa pembuat undang-undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun demikian, perubahannya pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat aslinya yang ada pada hak milik intelektual tersebut, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai jangka waktu terbatas. Yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak. Kemudian yang ketiga, bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan. Kemudian, dasar-dasar dari hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia ada beberapa aspek. Dalam penetapan hak tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau bisa disebut dengan WTO. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabean. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Kemudian ada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Kemudian yang ketujuh ada keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Kemudian yang terakhir, keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Kemudian prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual memiliki 4 tahapan, yaitu yang pertama, prinsip keadilan atau yang bisa disebut dengan the principle of natural justice. Yang kedua, prinsip ekonomi atau the economic argument. Yang ketiga, prinsip kebudayaan atau the cultural argument. Dan keempat, prinsip sosial atau the social argument. Kemudian yang bab terakhir ini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau yang bisa dimiliki. Hak kekayaan intelektual secara garis besar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hak cipta, kemudian hak kekayaan industri yang terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkular terpadu, indikasi geografis, serta rahasia dagang.
Sekian presentasi dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.